Katakan kebenaran, walaupun pahit. Buat Kristen-Kristen palsu yang mengklaim bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal atau Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Yesus atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bertobatlah! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, masih kita membicarakan tentang perbandingan agama. Kali ini masih berputar atau sekitar tentang konsep teologi atau konsep ketuhanan yang ada pada saudara-saudara kita yang beragama Kristen atau Kristiani. Memang sampai detik ini, sampai saat ini polemik itu belum berakhir begitu. Antara Protestan dan Katolik, antara Saksi Yehova, antara Unitarian dan Trinitarian. Polemik itu masih berjalan begitu luas, bahkan masing-masing tidak jarang saling menghujat dan saling menyalahkan, saling mengklaim keyakinan atau konsep teologinya yang paling benar dan yang lain salah. Meski sampai saat ini kita belum mendapati seperti apa tolak ukur atau seperti apa barometer yang menyatakan yang di sana salah dan yang sini benar, atau sebaliknya, yang di sini yang salah atau yang di sana benar. Antara Trinitarian dan Unitarian begitu sampai saat ini begitu masih meruncing permasalahan itu, sehingga tidak jarang saling menghujat dan saling mencaci maki. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa potongan video, ya, penjelasan daripada pemuka-pemuka gereja, dalam hal ini para pendeta dan pastor, yang mencoba menjelaskan tentang konsep ketuhanan, konsep teologi yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan. Yesus disebut juru selamat. Siapa dia bisa menyelamatkan kita? Dia manusia biasa? Tidak mungkin. Lebih rendah dari manusia? Lebih tidak mungkin lagi. Betul. Tapi kalau kita tidak percaya pada Allah itu Tritunggal dan kita sebut dia Allah, cilaka kita ini berarti sekali lagi masuk ke apakah itu triteisme, politeisme atau penghujatan. Dengan doktrin Tritunggal, ketika kita baca Alkitab, baca khususnya kalau kita lihat Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa oh, tidak heran gereja mula-mula menyembah Yesus karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Doa kita saja, Bapa kami yang di sorga. Oh, oke. Kamu tutup dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dia? Bapa. Kalau kita nggak terima bahwa itu adalah Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal. Jadi signifikansinya itu betul-betul kena kepada diri kita, Pak. Tunggal adalah titik lemah
kekristenan ya saudara-saudara ya. Bagi di luar Kristen, Tritunggal itu jadi sasaran tembak. Allahnya ada 3 katanya ya. Ya, terus gimana Pak kalau Allahnya ada 3? Ya tidak alkitabiah, tidak Pancasila. Ya, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Pak, Tritunggal kan esa. Kata siapa? Tritunggal tidak pernah bisa esa. Catat itu, ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa. Esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang esa itu Tuhan. Jadi yang esa itu siapa? Tuhan. Di Alkitab tidak ada istilah Tritunggal. Ada? Cari. Gak ada. Tetapi bukan berarti tidak ada pribadi itu. Nah, jadi jangan pakai istilah Tritunggal juga gak masalah. Alkitab gak pakai. Maksudnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Ada pribadi Bapa, ada pribadi anak yang sedang jadi manusia, inkarnasi. Iya kan? Sudah 2 pribadi. Satu lagi ada yang seperti burung merpati, Roh Kudus. 3 pribadi bukan? Ya sudah gitu aja, jangan ditambahin ini pakai rumusan, nggak pakai. Itu sudah potretnya. Hari ini Allah Bapa di surga. Tritunggal tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi tentang misteri Allah yang esa. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi tentang Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, Putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebagai firman Allah yang kekal. Firman itu kemudian menjadi manusia. Tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan oleh sang firman ketika dia berada di dunia ini. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh theos dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di Perjanjian Lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat Rasul-Rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa.
Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Dan kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Mengajarkan Tritunggal layak dilaporkan polisi, ya. Bagi siapa saja yang masih mengajarkan Allah itu Tritunggal atau Allah itu segitiga, saya menghimbau ya semua ya, para pengajar Tritunggal, pengajar segitiga layak dilaporkan polisi sebagai penghujat kekristenan. Secara umum antara Unitarian dan Trinitarian menjelaskan yang saling bertolak belakang. Dan ini akan membingungkan para jemaatnya. Inilah susahnya kalau seandainya konsep itu tidak memiliki dasar dan dalil yang kuat, sehingga menimbulkan polemik internal dan eksternal gitu ya. Ya bagaimana kita mau bisa menjelaskan secara pasti kepada orang lain, sedangkan di internal saja tidak bisa saling memahami begitu, dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, saling membidatkan dan saling menyesatkan. Ya pertanyaannya hanya satu, mana yang benar dan mana yang salah. Jangan-jangan itu salah semua dan tidak ada yang benar. Itu mungkin menjadi satu kesimpulan besar, tidak ada yang benar dan salah semua. Karena masing-masing sekte, masing-masing kelompok, masing-masing pendeta itu memiliki argumentasi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama tentang konsep ketuhanannya mereka sendiri. Sekali lagi ini menjadi polemik. Semoga ini menjadi pelajaran. Silakan mengambil iktibar dari hal ini dan menjadi suatu pemikiran, suatu penjelasan, dan mengandung satu makna dan kesimpulan di dalam pemikiran kita. Bagaimana mungkin ini bisa diimani kalau cara konsepnya saja sangat kacau dan tidak memiliki kekuatan yang kuat. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.